Shalom semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu pada hari ini kami dapat dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya berikan kami hati yang tenang, hati yang tulus, hati yang mau mendengarkan, agar kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, teman-teman, tema renungan pada pagi hari ini adalah mengatasi prasangka dan menerima perbedaan. Nah, dari ini kitab yang dapat membawa kita ke tema ini itu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang kedua hingga yang ke-10. Tapi karena terlalu panjang, kita bisa persingkat dari ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Jadi aku bantu bacain ya teman-teman. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10 menyatakan, "Namun aku berkata, tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku. Tetapi untuk kedua kalinya suara dari langit surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semua ditarik kembali ke langit." Nah, teman-teman, kita mulai dulu dari temanya kita ini, dimana yang membahas tentang mengatasi prasangka dan menerima perbedaan. Kenapa sih kita harus membahas ini gitu loh? Apalagi hari ini kan kita udah dibagi kelompok nih. Penting banget buat kita masing-masing itu nggak boleh memberikan kayak perspektif atau prasangka yang buruk tentang seseorang. Walaupun memang entah itu kenyataannya seperti itu atau mungkin hanya perasaan kita masing-masing. Nah, makanya itu kita tuh harus ada namanya mengatasi prasangka ini dan menerima perbedaan. Apalagi di Indonesia sendiri, kita itu hidup gak cuman orang-orang itu aja, tapi berbagai macam dari ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih penting kita buat belajar ini? Kita itu diajarin bahwasannya kita harus melihat perbedaan itu bukan dari mata dunia, melainkan dari mata iman. Dimana mata iman ini kan udah ngajarin kita soal mungkin kasih, terus habis gitu cara mengasihi, dan cara menerima perbedaan itu sendiri. Nah, kenapa dari firman ini tuh aku ambil dari kitab ini? Nah, ini ada perbedaan yang terjadi di zaman itu, di mana orang Yahudi itu adalah orang yang sudah bersunat, tapi kalau orang yang non-Yahudi itu adalah yang tidak bersunat, di mana orang-orang itu bisa ngasih stigma negatif kalau misalnya dia itu non-Yahudi berarti dia itu tidak bersunat kayak gitu. Padahal kan kalau kita itu kan hidup itu ya sesuai kepercayaan kita masing-masing. Nah, kita diajarkan bahwasanya kita tuh harus menghargai, terus juga harus memperlengkapi satu sama lain juga, meskipun memang ada perbedaan itu sendiri. Nah, di ayat yang ke-11 hingga seterusnya itu menjelaskan tentang mimpi Petrus bukan hanya tentang makanan haram dan halal, dimana penglihatan itu meneguhkan Petrus yang menyatakan bahwa berita keselamatan dilihat atau diberikan kepada orang yang membuka hatinya bagi Yesus Kristus. Jadi bukan dilihat dari seberapa kerennya kita, seberapa wownya kita. Makanya itu teman-teman, kita itu nggak boleh melihat perspektif yang terlalu negatif gitu, karena Tuhan aja melindungi kita, menolong kita itu bukan karena kita itu sudah melakukan hal baik, tapi kita adalah orang percaya yang mau membuka hati kita, yang mau membawa hati kita itu ke hadirat Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan boleh, maka kita hanya perlu taat dan setia.
Makanya itu dimana kita dalam kehidupan itu harus tahu cara mengatasi prasangka dan juga menerima perbedaan gitu. Nah, keselamatan itu juga bukan bagi orang Yahudi saja. Makanya Tuhan itu bilang kan, menyatakan bahwa keselamatan itu, berita keselamatan itu bukan dilihat dari seberapa kerennya kita, tapi yang mau membuka hatinya bagi Yesus Kristus. Nah, 3 pelajaran penting yang kita bisa dapat itu, pertama, prasangka membuat kita buta terhadap rencana Tuhan, dimana prasangka dalam tanda kutip adalah prasangka yang negatif ya teman-teman. Kalau positif kenapa harus buat kita terhambat gitu tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua itu juga ada Tuhan memanggil kita untuk menerima semua orang. Dalam konteks ini bukan kayak menerima tindakan buruk mereka, tapi kayak kita menerima mereka sebagai orang yang dapat kita kasihi gitu loh. Dan yang ketiga adalah kasih Tuhan melampaui batasan budaya dan tradisi. Jadi kasih Tuhan itu gak berdasarkan atau berpatok pada sebuah budaya atau tradisi, tapi dari hati orang percaya yang mau membuka hatinya, yang mau menerima hadirat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing umat percaya. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang mengajarkan kita sebagai hamba-Mu ya Tuhan, di mana kita tidak diperbolehkan untuk memberikan prasangka yang negatif terhadap seseorang ya Tuhan. Karena kita ini adalah manusia yang diciptakan yang berbeda-beda, tapi kita adalah satu, di mana kita sudah diajarkan tentang kasih dan mengasihi sesama ya Tuhan. Dan tolong kiranya berikan kami hati yang baik, hati yang tulus, hati yang mau menerima segala perbedaan yang ada ya Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan berkati dan sertai kami dalam menjalankan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.